Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kali ini kita kembali mendalami zikir yang disebut oleh Guru Agung Pengarsa Abah Anom. Itu ada 4 tingkatan ya: zikir jahar, zikir khafif takalluf, zikir khafif toba, dan zikir sir. Kali ini kita akan coba untuk mendalami zikir sir. Bapak ibu sekalian, zikir sir sederhananya merupakan latihan untuk menguatkan batin kita yang arif, batin yang ma'rifat. Apa itu batin arif atau batin ma'rifat? Yaitu batin yang mengetahui atau batin yang menyadari. Jadi di sini batin kita belajar untuk mengetahui, batin kita belajar untuk menyadari. Nah, inilah prinsip dasar dari zikir sir itu Bapak Ibu ya. Kita belajar mengetahui, belajar menyadari, sehingga nanti dengan latihan ini kita bisa memahami dengan haqqul yakin apa itu ma'rifat. Aneh ya Bapak Ibu kedengarannya ya, pengertian daripada zikir sir atau ma'rifat itu ya Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya tidak aneh ya Bapak Ibu kalau kita mengerti apa ma'rifat itu. Jadi ma'rifat itu kan secara bahasa artinya kan mengetahui. Jadi kita fokus saja pada makna bahasa ini. Jadi kita belajar ma'rifat itu artinya kita belajar mengetahui. Sehingga batin kita menjadi arif. Batin kita menjadi cerdas mengetahui. Memang bagi kita yang belum terbiasa dengan pengertian ini memang agak aneh. Apalagi pengertian kita selama ini sudah terkontaminasi dengan berbagai istilah-istilah sofistik yang tersebar luas di luaran sana ya Bapak Ibu sekalian. Sama saya juga dulu mungkin seperti yang Bapak Ibu rasakan sekarang ini ya. Wah, zikir sir itu kan begini, susah dijelaskan. Ma'rifat itu kan begini. Nanti loh kalau kita mau meninggal dunia, kita baru mendapatkan tanda-tanda ma'rifat itu. Memang saya sendiri pernah menyatakan hal-hal yang seperti itu. Namun demikian, di dalam batin saya sendiri muncul berbagai pertanyaan. Kalau memang ini zikir sir, kalau memang ini ma'rifat, kenapa kok batin saya itu masih angkuh? Batin saya itu kenapa kok masih sombong? Katanya ma'rifat, tetapi kok aku masih merasa benar, masih mudah merendahkan pencapaian orang lain. Jadi saya sendiri begitu juga Bapak Ibu ya, saya sendiri bingung awalnya. Karena pemikiran saya terkontaminasi oleh berbagai pengertian-pengertian terminologis, makna-makna istilah yang banyak tersebar di luaran sana. Namun pada akhirnya ketika saya mencoba untuk mendalami kalam-kalam Guru Agung Pengarsa Abah Anom di dalam Miftahus Sudur, mendalami kitab Sirrul Asrar karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan saya mencoba untuk memahami semua itu melalui pendekatan linguistik, melalui pendekatan bahasa. Jadi saya menggunakan kamus untuk memahami kalam-kalam beliau-beliau itu. Maka ketika saya kembalikan pengertian zikir sir, pengertian ma'rifat kepada pengertian aslinya, pengertian kebahasaan, baru kemudian saya lebih mendapat pengertian yang lebih dalam dan lebih sederhana mengenai zikir sir atau ma'rifat itu. Jadi pengertian ini kita dapatkan ketika kita mengembalikan makna zikir sir atau makna ma'rifat itu ke makna aslinya, yaitu makna kebahasaan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita jauh melangkah memahami ma'rifat yang sesungguhnya, tentu kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu zikir sir. Bahwa zikir sir itu latihan untuk menguatkan batin arif kita, batin ma'rifat kita, yaitu batin yang mengetahui atau batin yang menyadari. Baik Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, mari kita pertajam masalah ini ya. Zikir sir itu ada beberapa istilah yang semakna dengannya. Zikir sir ini kadang disebut juga dengan zikir rasa, atau disebut juga dengan zikir tanpa huruf dan suara, atau juga disebut sebagai zikir yang hudur. Mari kita pahami keempat istilah ini. Dan nanti akan kita pahami juga bahwa ternyata keempat istilah ini mengarah pada makna yang sama, yaitu untuk mengetahui atau untuk menyadari tadi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama adalah zikir sir. Apa itu zikir sir?
Sir itu dari bahasa Arab ya, artinya rahasia. Untuk memahami sir atau rahasia ini, kita pun harus memahami dunia rahasia itu. Secara sederhana, di dalam dunia rahasia atau dunia sir, ada dua unsur yang melekat kuat padanya. Yaitu ada aku yang memegang rahasia dan ada kamu yang ingin tahu rahasia. Nah, sederhananya seperti itu ya Bapak Ibu. Tentu kita masing-masing punya rahasia. Kita ini kadang menjadi pemegang rahasia. Bila kita dipercaya untuk memegang rahasia, bila ada orang lain yang ingin mengetahui rahasia itu, kira-kira kita ceritakan tidak rahasia itu Bapak Ibu? Tidak ya, kita tidak akan ceritakan rahasia itu. Kenapa? Karena rahasia. Maaf ya Mbak, maaf ya Mas. Aku tidak boleh cerita hal ini, karena ini rahasia. Jadi, karena rahasia, aku tidak cerita kepada kamu. Karena rahasia, aku akan simpan rahasia ini untuk diriku sendiri. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian? Nah, ini kan dunia rahasia. Kita tidak boleh cerita. Nah, di dalam dunia nyata kan seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi ini kan konteksnya zikir sir. Bagaimana di dalam pengalaman zikir sir? Di dalam zikir sir, itu tidak ada orang lain. Di dalam zikir sir, itu hanya diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Ini artinya kita sebagai pemegang rahasia sekaligus yang ingin tahu rahasia. Jadi di dalam diri kita itu ada aku dan kamu sekaligus. Jadi ada dua orang atau dua pribadi. Atau aku dan kamu sekaligus. Aku yang memegang rahasia dan kamu yang ingin tahu rahasia. Jadi di dalam batin kita itu ada aku, kira-kira begitu ya, yang memegang rahasia dan ada kamu yang ingin tahu rahasia. Aku, diri kita yang aku, itu tidak cerita kepada diri kita yang kamu yang ingin tahu rahasia. Apabila diri kita yang aku, si pemegang rahasia itu bercerita kepada diri kita yang kamu yang ingin tahu rahasia, maka ini artinya rahasia terbongkar. Rahasia itu tidak menjadi rahasia lagi. Sir tidak lagi menjadi sir. Kenapa rahasia itu bisa terbongkar? Karena batin, aktivitas batin itu tidak lagi aku, tidak lagi hanya mengetahui atau hanya menyadari. Tetapi batin sudah didominasi oleh kamu. Batin yang ingin tahu rahasia, yaitu batin intelek. Batin yang suka menilai, berpikir. Batin yang suka menganalisis. Di sini udah bisa sedikit dipahami ya Bapak Ibu. Jadi aku itu batin arif, batin yang mengetahui. Kamu itu adalah batin intelek. Batin yang suka menilai. Jadi kalau kita menilai, menganalisis, berpikir, itu sama artinya kita membongkar rahasia di dalam diri. Nah, maka nanti kita mengurangi aktivitas intelektual, aktivitas berpikir, aktivitas menilai di dalam latihan zikir sir itu. Zikir sir itu untuk menguatkan aku atau batin yang mengetahui atau batin yang menyadari, batin yang arif. Jadi berbeda ya, di sini sudah mulai kelihatan ya perbedaan antara yang spiritual, si aku itu, dan yang intelektual, si kamu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi latihan zikir sir itu nanti itu adalah untuk menguatkan batin yang aku itu. Bagaimana si aku itu tidak cerita rahasianya. Bagaimana si aku itu kuat mempertahankan dan memegang rahasianya itu. Nah, ini bagaimana caranya? Caranya adalah dengan hanya mengetahui atau menyadari. Hanya dengan arif. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana caranya aku memegang rahasia? Aku harus hanya mengetahui. Aku harus hanya menyadari. Nah, dengan hanya mengetahui dan hanya menyadari, maka kita telah menguatkan batin yang sir kita itu. Baik, mari kita pertajam lagi ya, supaya kita lebih paham permasalahan ini. Kemudian, yang kedua, para guru kita juga sering menyebut zikir sir itu sebagai zikir rasa.
Jadi zikir rasa, seperti rasa madu. Apa rasanya? Manis. Ada kelanjutannya tidak? Tidak, manis saja. Titik. Berhenti, hanya sampai di situ. Tidak ada kelanjutannya. Pikiran berhenti. Pikiran tidak lagi bekerja. Karena sudah titik. Manis. Titik, hanya sampai di situ. Kenapa hal ini terjadi? Karena batin kita hanya arif, batin kita hanya mengetahui. Tidak ada aktivitas batin yang intelektual, batin yang menilai, batin yang suka berpikir, atau batin yang menganalisis. Nah, ini kan sama dengan pengertian zikir sir tadi ya Bapak Ibu sekalian. Aktivitas batin itu berhenti hanya sampai mengetahui, hanya sampai menyadari. Menyadari madu itu manis, mengetahui madu itu manis. Titik, hanya sampai di mengetahui atau di menyadari. Tidak ada lagi aktivitas batin berikutnya. Tidak ada aktivitas batin yang intelektual, batin yang menilai, atau batin yang menganalisis. Sama ya dengan zikir sir tadi. Kemudian, pengertian yang ketiga, zikir sir itu juga kadang disebut sebagai zikir tanpa huruf dan suara. Jadi, kita berzikir, tapi tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Nah, ini berbeda sekali ya Bapak Ibu dengan zikir jahar dan zikir khofi. Karena kedua zikir tadi ada hurufnya. Karena ada hurufnya, bisa dilapaskan, bisa ditulis di atas kertas. Zikir sir tidak demikian, tidak ada hurufnya. Karena tidak ada hurufnya, zikir ini tidak bisa dilapaskan, tidak juga bisa ditulis. Bila demikian, di mana letak zikir sir itu? Seperti apa bentuk zikir sir itu? Sehingga zikir ini disebut sebagai zikir tanpa huruf dan suara. Jadi, bentuk dari zikir sir itu ada pada ingatan zikir kita itu sendiri ya Bapak Ibu. Zikir sir itu terfokus pada ingatan. Lalu kita mengetahui ingatan itu. Kita sadari ingatan itu. Jadi bila ada ingatan, lalu kita mengetahui atau menyadari ingatan itu, maka ini zikir sir. Zikir tanpa huruf dan suara. Jadi kita menyadari ingatannya itu. Contoh, ketika kita sedang zikir khofi di dalam duduk diam tawajuh yang lama misalnya. Nah, itu kan ada ingatan zikir khofi ya Bapak Ibu. Nah, di tingkat zikir sir, kita belajar untuk mengetahui atau menyadari ingatan zikir khofi itu. Jadi, zikir khofi itu awalnya belum jadi ingatan ya Bapak Ibu. Awalnya kita zikir khofi, kita baru latihan untuk menguatkan ingatan zikir khofi. Jadi, ingatan itu adalah buah latihan dari zikir khofi. Maka setelah kita mendapatkan ingatan zikir khofi itu, hati kita sudah hidup, bahasa lainnya, maka tugas selanjutnya adalah kita berlatih untuk mengetahui atau menyadari ingatan zikir khofi itu. Nah, karena itulah kenapa sebelum kita masuk ke tingkat zikir sir ini, fokus dan konsentrasi zikir tawajuh kita sudah benar-benar bagus di dalam latihan duduk diam tawajuh yang lama. Mungkin sampai di sini masih bingung ya Bapak Ibu. Mari kita analogikan keingatan yang lain ya, madu misalnya. Ketika kita menyebut madu, ini kan sama seperti kita menyebut lapas-lapas zikir tadi. Nah, ada tidak Bapak Ibu ingatan madu di batin kita itu? Madu, ada tidak ingatannya? Ada ya ingatan madu itu ya. Nah, zikir sir itu memfokuskan pada ingatan itu. Jadi di ingatan itu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, contoh lain. Ketika kita sholat misalnya ya, itu kan ingatan kita ke mana-mana. Ingatan atau pikiran bawah sadar kita itu ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul. Ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Di tingkat zikir sir, kita belajar untuk mengetahui atau menyadari ingatan atau pikiran bawah sadar itu. Sudah mulai bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya, fokus daripada zikir sir itu. Atau contoh lain, misalnya kita mau marah sama seseorang ya. Nah, ini berarti ada ingatan atau pikiran marah di batin kita. Jadi kalau kita marah, itu
pasti ada ingatan atau pikiran marah di batin kita. Nah, selama ini kita tahu tidak ingatan itu, pikiran marah itu. Nah, nanti dengan latihan zikir sir, kita belajar untuk mengetahui atau menyadari ingatan atau pikiran marah itu. Jadi mulai dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena zikir sir itu fokusnya pada pergerakan pikiran atau ingatan kita secara langsung, makanya zikir ini disebut juga sebagai zikir tanpa huruf dan suara. Jadi kita bertugas untuk mengetahui atau menyadari ingatan-ingatan itu. Nah, ini tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian, menyadari ingatan atau pikiran bawah sadar itu tidak mudah. Makanya di video saya sebelumnya dijelaskan, sebelum masuk ke tingkat zikir sir ini, fokus kita sudah bagus, batin kita sudah tenang. Bila batin gelisah, fokus kita tidak bagus, agaknya kita akan kesusahan. Bahkan mungkin tidak mungkin bagi kita untuk mampu menyadari pergerakan pikiran atau ingatan bawah sadar itu. Baik, mari kita lanjutkan ya. Kemudian yang keempat, zikir sir ini juga bisa disebut sebagai zikir yang hudur. Pengertian hudur ini sudah saya jelaskan juga ya Bapak Ibu di dalam tujuan zikir untuk hudur. Apa pengertian kebahasaan dari hudur? Yaitu kekinian, at present times. Itu hudur. Jadi maksudnya batin itu atau ingatan bawah sadar batin kita itu menetap di kekiniannya. Tidak menyimpang ke sana kemari, ke masa lalu, ke masa depan. Jadi kalau kita duduk diam tawaju, itu ingatan menetap di titik hobi. Ingatan kita tidak kemana-mana, menetap di titik latifah kolbi. Nah, ini berarti zikirnya hudur, menyadari kekinian. Lalu kemudian bagaimana caranya agar ingatan batin kita itu tidak menyimpang kemana-mana, agar ingatan batin kita itu menetap di kekiniannya. Caranya adalah ya sama seperti sebelumnya ya Bapak Ibu, yaitu dengan cara mengetahui atau menyadari. Dengan mengetahui atau menyadari, maka ingatan batin kita itu menjadi menetap di kekiniannya. Itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.